Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang Ibu sayangi. Jumpa lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Nurul Fauzia Rizkiani yang mengampu matematika di kelas 7. Ini pertemuan kedua dalam mapel matematika di kelas 7. Yang sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bilangan, ya, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di antaranya banyak, ada mengenai bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, mengenai pecahan dari pecahan biasa, desimal maupun pecahan campuran. Nah, untuk di pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas di bab kedua, yaitu tentang himpunan. Namun sebelumnya Ibu ada sedikit pemberitahuan atau informasi untuk di pertemuan kedua ini. Kalian nanti tugasnya ada 2. Yang pertama di sesi 1. Sesi 1 itu kalian bisa mulai mengerjakan jam 7:30 lewat Google Form yang nanti Ibu share linknya. Kalian kerjakan dulu itu di sesi 1. Sesi 1 itu dimulainya dari 7:30 sampai jam 10. Nah, nanti sesi kedua mulainya dari jam 10:30 sampai jam 5 sore. Batas akhirnya sampai jam 5 sore. Di sesi kedua ini, Ibu akan membahas tentang himpunan. Nanti Ibu berikan paparannya, Ibu akan memberikan penjelasannya mengenai himpunan. Jadi ingat ya, untuk hari ini mapel matematika ada 2 sesi atau 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Paham? Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, himpunan itu nanti memiliki contoh misal himpunan dan bukan himpunan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu himpunan dan mana bukan himpunan. Seperti yang ada di layar ini, Ibu sudah jelaskan. Contoh yang pertama adalah himpunan hewan berkaki 2. Di sini sudah sangat jelas. Hewan berkaki 2. Spesifik kan kalimatnya. Sudah ada kata kuncinya, berkaki 2. Hewan yang berkaki 2 itu apa aja? Seperti ayam dan angsa ataupun dan yang lainnya. Itu spesifik kan, ada kan hewannya yang berkaki 2. Nah, makanya itu disebutnya adalah himpunan. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, jelas bilangan asli itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang kedua ini termasuknya adalah contoh himpunan. Yang tebal ini, nih, 2 ini juga nih yang tebal. Yang ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Lukisan yang bagus yang mana? Kurang spesifik kan? Lukisan itu kan yang banyak, kecuali kalau kalimatnya adalah himpunan lukisan pantai yang bagus. Nah, baru bisa dikatakan contoh himpunan. Berarti contoh ketiga ini adalah bukan himpunan karena tidak spesifik atau tidak jelas. Ya. Nah, yang keempat, himpunan orang yang pintar. Orang yang mana? Ya kan? Bisa aja dong orang yang berkulit hitam. Itu lebih spesifik kan, himpunan orang yang berkulit hitam yang pintar. Nah, bisa kalian lihat yang berkulitnya hitam. Ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Mana contoh himpunan, mana yang contoh bukan himpunan. Jadi 2 ini yang tidak tebal adalah contoh himpunan, 2 yang tebal ini yang bercetak tebal ini contoh bukan himpunan. Dan kalian bisa lihat lagi contoh lainnya ada di buku paket halaman 113. Oke. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan.
Cara menyatakan himpunan itu dibagi menjadi 3 dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang pertama, dengan kata-kata. Contoh, himpunan A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulisnya menjadi himpunan A sama dengan harus memakai kurung kurawal. Bukan pakai kurung biasa, itu beda ya. Kurung kurawal ini namanya. Bilangan asli antara 10 dan 40. Bu, kok di sini prima, di sini asli? Bilangan prima itu termasuk bilangan asli juga kan? Misal, bilangan prima itu kan mulainya dari 2. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan asli bukan? Termasuk kan? Makanya di sini memakainya bilangan asli. Jadi tidak ada perbedaan ya, maksudnya sama aja. Di sini bilangan prima, di sini bilangan asli. Oke, paham? Itu dengan kata-kata. Gampang, tinggal di copy aja kata-katanya. Bilangan asli antara 10 dan 40 gitu. Perbedaannya cuman harus dikasih kurung kurawal ya. Terus dengan notasi pembentuk himpunan, contohnya himpunan A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, ditulisnya menjadi A sama dengan kurung kurawal X di mana 10 kurang dari himpunan X dan lebih besar dari 40. X anggota bilangan prima. Kan di sini kan mintanya adalah antara ya, antara 10 dan 40. Jadi begitu, penulisannya seperti ini. 10-nya terlebih dahulu, baru nanti 40. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh, himpunan A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulisnya menjadi A sama dengan namanya juga mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi kalian sebutkan tuh anggota-anggotanya bilangan prima yang dari 10 yang antara 10 dan 40. Seperti 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37. Itu cara menyatakan himpunan. Paham ya? Lanjut. Masuk ke dalam jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada 3. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota himpunannya. Ya, atau disebutnya juga himpunan nol yang disimbolkan dengan kurung kurawal aja. Dia tidak memiliki anggota atau dia tidak memiliki angka. Contoh, himpunan A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. Emang ada nama bulan yang dimulai dari huruf B? Nggak ada kan? Nah, itu contohnya himpunan kosong. Yang kedua, himpunan A adalah himpunan nama buah yang dimulai dengan huruf X. Emang ada nama buah dari huruf X? Nggak ada kan? Nah, yang ketiga, himpunan A adalah himpunan nama hewan yang dimulai dengan huruf Q. Memang ada himpunan yang hewannya dari huruf Q, nggak ada kan? Nah, itu namanya adalah himpunan kosong. Dia tidak memiliki anggota. Paham ya? Yang kedua, himpunan bagian. Nah, misalkan A dan B adalah 2 himpunan dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan bagian B. Disimbolkannya dengan huruf C nih, kayak C. Nih kayak C. Ya. Ini disimbolkannya dengan kayak huruf C. Misalkan contoh A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya adalah di sini anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Yang pertama, 7 itu termasuk bagian A. 7 termasuk bagian A. Bener nggak sih di sini ada angka 7? Nggak ada kan? Nah, makanya dia salah. Yang kedua, 1 dan 7 termasuk anggota bagian A.
bener nggak sih 1 sama 7 termasuk bagian A? 1 mungkin benar karena di sini ada angka 1, tapi 7-nya ada nggak? Nggak ada kan? Berarti dia bukan himpunan atau bukan termasuk himpunan bagian A. Yang ketiga, kosong. Himpunan kosong termasuk himpunan bagian A. Benar, karena yang kosong ada nggak? Iya, ada dong, karena himpunan kosong adalah himpunan bagian semua himpunan. Paham nggak maksudnya? Himpunan kosong, nol. Himpunan nol. Himpunan yang nggak ada anggotanya, termasuk dong. Kecuali kalau nomor 4, 5, 6, 8, 10. Salah, 5, 6, 8, 10 ada nggak di sini? 5 mungkin ada, 6 mungkin ada, 8, 10-nya nggak ada kan? Nah, jadi itu yang termasuk himpunan bagian. Contohnya ya. Lanjut, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen yang biasanya ditulisnya dengan huruf S, dilambangkan dengan huruf S. Contoh, himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B X, di mana X kurang dari 10, X-nya bilangan asli. Himpunan C, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah, himpunan semestanya, himpunan dari semua ketiga contoh ini adalah termasuk himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat angka 2 himpunan bilangan bulat bukan? 4 bilangan bulat bukan? Ya kan? 6 juga bilangan bulat. Nah, ini yang kurang dari 10 kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk bilangan bulat bukan? Termasuk kan? Nah, begitupun juga dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1 itu juga termasuk bilangan bulat. Nah, jadi dari ketiga contoh ini yang tadi Ibu sudah sebutkan itu adalah termasuknya himpunan bilangan bulat ya. Nah, cukup sekian dari pertemuan kedua ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Tugas dalam materi himpunan ini cukup kalian tulis di buku catatan dan nanti kalian kerjakan latihan soalnya yang ada di buku paket. Nanti instruksinya halaman berapanya ada di classroom. Jadi kalian pantengin aja classroomnya. Ibu akan memberitahu halaman berapanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.